Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jok. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah Innova. Ini kita dapat project lagi untuk pengerjaan interiornya. Nah, kebetulan kalau kalian tahu Innova ini adalah Innova diesel Reborn tipe V. Jadi idaman saya ya, walaupun belum mampu beli Innova Reborn, tapi bolehlah kita review-review sedikit tentang mobil ini. Jadi Innova diesel itu kan kalau kalian tahu 150 horsepower ya, apalagi yang diesel matic gede HP-nya. Tapi interior itu elegan gitu. Maka dari itu si owner Innova ini tuh pengen dibikin interiornya itu jadi sporty. Jadi kalau ciri-ciri sporty ya kita kasih karbon, kita ganti warna merah. Jadi kayak di bagian door trim, di bagian jok sampai ke konsolnya kita rubah semua warnanya jadi warna hitam plus karbon plus merah plus stitching warna merah. Nah, kita review sedikit bagian interiornya. Nah, basicnya di Innova sendiri itu memang door trimnya itu yang di bagian door trim ini warna bahannya kayak suede gitu ya. Tapi memang kalau misal kita menyandar di bagian sini dan kita mau nurunin kaca atau mau unlock lock lalu mau ngatur spion, itu memang selalu bergesekan dengan tangan di sini, sehingga kalau misal Innova itu di sini selalu warnanya udah bladus. Padahal Innova ini belum lama banget ya, 2019 akhir atau apa gitu, tapi kondisinya memang door trimnya ini warnanya udah bladus, kan bisa lihat sudah berubah warna. Yang di sini coklatnya coklat tua, di sini sudah menjadi muda. Lalu di bagian door trimnya, kalau misal Innova tipe V itu joknya bagian depan dia lebih bagian punggung sini lebih lebar dibanding tipe G ya. Dan ini pecahan-pecahan potongan di bagian joknya ini kelihatan banget. Nah, kita mau pasangin paten karena warna ini kan warna-warna yang tidak aman ya. Maksudnya kalau untuk kulit mungkin warna-warna ini termasuk yang aman, tapi kalau misal di Innova Reborn itu termasuk warna yang tidak aman, karena kalau kain ini kan pasti gampang kotor. Kalian bisa lihat di sini udah kayak bladus-bladus, apalagi di bagian driver ya. Wah, benangnya warnanya udah berubah. Walaupun di sininya yang bagian tengah ini cukup awet ya, karena dia kayak ada mengkilapnya gitu, jadi mungkin ada tolak airnya atau gimana. Tapi di bagian sini, dudukan ini kalian bisa lihat sudah ada perubahan warna di bagian joknya. Nah, kan nanti kita mau ngerjain di bagian door trim, jok, dan di bagian konsolnya. Karena kalau misal kita ganti, kebetulan di Innova ini kalau kita ganti warna merah, warna yang sporty, stitching warna merah, nanti kalau ini nggak diganti ini jadi aneh gitu. Makanya kita mau ganti semua di bagian interiornya. Jadi kalian bisa ngikutin terus before, process, dan afternya seperti ini. Nah, jadi seperti itu adalah proses before pengerjaan dan afternya. Karena kita pengen tunjukin gimana sih proses pengerjaan jok mobil ini. Jadi nggak cuma hasil yang sudah jadi, tapi harus lihat proses pengerjaannya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang Innova ya, jadi sebagai cowok gitu ya, sebagai cowok
ketika masa-masa kuliah itu seumuran kita ya, maksudnya umur 30, 40 itu masa-masa kuliah itu keren bawa sedan, keren bawa Honda Jazz gitu. Tapi ketika sudah bekerja, sudah berkeluarga gitu, waktu keluarga awal-awal mungkin masih belum punya anak, oke lah bawa mobil 2 baris, 2-seater gitu ya. Kayak contoh misal Honda Jazz atau mungkin HR-V atau mungkin 2 baris seperti Yaris atau sedan Mercy gitu. Tapi ketika sudah punya anak 2, entah kenapa pasti hampir kebanyakan cowok akhirnya ganti Innova gitu. Jadi entah Innova bensin, entah Innova diesel, intinya untuk kebutuhan keluar kota, untuk liburan, untuk ini kita semua setuju ya bahwa setiap cowok yang udah punya istri, punya anak gitu, apalagi istrinya 2 gitu. Kalau istrinya 2 mungkin Innovanya 2 lah itu. Kalau istri 1 ya istri 1 aja ya, jangan 2 ya. Ya kalau 2 jangan. Istri 1 aja. Jadi kalau udah punya anak istri, anak 2 gitu pasti kepikir ya pengen beli Innova gitu. Nah, kalau ini kebetulan yang kita pasang ini ada Innova diesel tipe yang saya inginkan gitu. Yaitu tipe V gitu. Ya V diesel matic lagi. Dan kebetulan kemarin ngobrol-ngobrol sama ownernya itu karena dapat harga corona ya, jadi beli mobil second tapi dapat harga corona, lumayan selisihnya dibanding harga pasaran atau market price. Dan kilometernya waktu dapat sekitar baru kalau nggak salah 5.000 atau 15.000 gitu ya. Jadi cakep banget mobilnya, cakep sih Innova tipe V ya, luar biasa. Yuk kita langsung review ke bagian interiornya. Nah, kita sudah masuk ke bagian interiornya gitu. Jadi kalau seperti yang saya janjikan kemarin ya, kalau Innova diesel tipe Matic 2GD itu standar cut. Nah, ini kita sudah di dalam interior Innova diesel gitu ya. Innova diesel yang tipe V ini yang bermesin 2GD itu nggak main-main ya tenaganya ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa di 2020 kemarin itu Innova diesel yang bermesin 2GD dia sudah, ini ketinggian ya, saya masuk ke sini sedikit ya. Turun gini. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi tapi capek ya. Ya udah gini aja. Jadi kalau Innova diesel yang 2GD itu standarnya kan 150 horsepower. Nah, kalau misal Innova yang lama kan 105 horsepower. Nah, 2020 kemarin mesin 2GD ini sudah ada ECU programmingnya atau bisa disebut remap, bisa naikin jadi sekitar 190 sampai 200 horsepower. Jadi Innova kalian yang mana? Masih standar 2GD standar atau sudah di remap? Nah, kalau misalkan sudah remap ya kalian boleh sharing-sharing di komen di bawah lah. Nah, ini untuk Innova diesel ini kebetulan kalau misal mesinnya udah kenceng ya, itu rasanya interiornya itu elegan, jadi kayak kurang masuk ya. Kalau menurut saya, cara membuat Innova ini tuh kayak racing looknya itu kerasa luar dalam, dari mesin, dari bodi sampai ini ya, mungkin bodi kit TRD gitu dipasang, lalu joknya diganti yang seperti ini ya. Ini kan sporty look banget, apalagi kalau kalian dari lihat joknya, ini luar biasa ya, dengan penampang yang sangat luas, itu lalu interiornya dibalut dengan warna merah, dengan karbon, dengan perforated, itu benar-benar perfect. Kayak mobil sport car tapi nyaman gitu, jadi kenceng dan juga nyaman. Nah, ini di bagian ininya kita menggunakan Vision Levante ya, jadi Vision Levante kita juga kombinasikan dengan bagian karbon dengan stitching warna merah. Ini kita menggunakan benang nilon ya, lalu di sini karbon juga ada list warna merah. Ini tuh sebenarnya hitam tapi di sini ada merah sendiri, itu menimbulkan nuansa racing gitu ya. Lalu di sini stitchingnya warna merah, lalu di sini ada perforated di mana membuat punggung itu ada udara ya. Tapi sebenarnya kalau misal dilihat secara langsung memang sirkulasi udara itu menurut saya lebih ngefek kalau di pemasangan paten dibanding perforasi. Karena gini, kalau semisal perforasi ya atau lubang-lubang itu, kalau di mobil-mobil mewah dikasih lubang-lubang ya karena dalamnya ada AC-nya gitu, ada heaternya, ada coolernya, karena heater juga sering dipakai malah buat ngerjain orang ya. Jadi menurut pengalaman customer saya yang saya tanya itu, kalau misal pasang mobil mewah gitu, heater buat apa kok Pak gitu, ini buat ngerjain penumpang katanya.
Jadi dibikin panas, tahu-tahu lu kok panas ya gitu. Padahal itu heater gitu. Dan sedangkan kalau mobil-mobil gini sebenarnya saya lihat walaupun lubang lebih ke arah untuk estetika ya. Kalau menurut saya pribadi saya pakai ketika menggunakan sistem paten itu jauh lebih adem dibanding menggunakan semi paten, karena kita kalau duduk seperti ini ya. Nih, saya tunjukin ketika duduk seperti ini di sini itu ada sirkulasi udara yang masuk dari bawah ke bawah sini gitu. Dari sini juga kita duduk, ini ada sirkulasi udara dari sini. Sedangkan kalau misal semi paten kan dia rata ya. Jadi kalau kita duduk punggung gitu bener-bener fitting ke punggung. Jadi sebenarnya plus minus sih, tapi itu menurut pengalaman saya dan saya based on saya pernah pasang jok mobil saya sendiri semi, saya pernah pasang jok mobil saya sendiri paten, seperti itu. Nah lalu yang keren juga karena kalau misal konsul box ini nggak diganti sebenarnya agak sayang, karena di konsul box ini kan benangnya warnanya beige ya. Jadi kalau diganti seperti ini jadi kayak matching satu interiornya semua. Nah, lalu di bagian dudukan juga sama, di sini stitching double stitching warna merah. Di sini karbon, di sini Levante Napa, ini Levante bintik ya, perforasi dan menggunakan sistem paten. Ini sih mantap ya. Jadi busanya kita pakai busa hitam. Jadi kalau misal pemasangan paten atau menggunakan busa hitam itu memang di awal itu memang lebih keras ya. Jangan dipikir oh pasang jok terus jadi empuk gitu. Untuk awal-awal pasti awal-awal untuk pemasangan paten itu bisa lebih keras, lalu setelah 1 bulan itu jadi empuk. Jadi kalau kalian pernah mengalami hal yang sama, bolehlah kalian komen di bawah. Lalu ini di sini, ini juga kita kasih busa juga ya. Jadi kalau di sini empuk ya, kayak gitu. Lalu di bagian door trim itu kalian bisa lihat juga kita bungkus dengan Vision Levante dan juga karbon. Nah untuk door trim Innova ya, kalau kalian lihat di sini itu pengerjaannya nggak boleh main-main ya, karena kalau misal ini kita pengerjaannya ngaco ya, maksudnya penambahan waktu pemasangan itu kita nggak ukur. Di sini tuh ngepres banget sama karet pintu. Jadi kalau misal pemasangan door trim sembarangan itu karet pintunya akan rusak atau getas karena bergesekan dengan bagian door trimnya, karena ini ngepres banget gitu, mepet gitu ya, kayak waktu akhir bulan ya, mepet gitu rasanya. Ya saya doakan kalian jangan kayak gitulah. Akhir bulan ya jangan mepet. Selalu berkecukupan ya. Selalu diberikan rezeki sama Tuhan, selalu diberikan kecukupan dan jangan lupa bersyukur ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mampunya beli tipe V ya kalian beli tipe V, mampunya beli Fortuner ya beli Fortuner. Kalau belum mampu ya kan bisa beli tipe G, ya terserah kalian lah pokoknya. Aturin duit kalian sendiri. Lalu seperti itu ya untuk paten ini. Dan kita juga cek untuk bagian di sininya semua berjalan dengan normal. Dan sayang banget Innova ini belum elektrik ya. Kalau elektrik sih lebih cakep seperti itu. Lalu kita ngecek langsung ke bagian tengah ya. Nah kita review di bagian belakang. Sorry ini ada masker saya. Saya taruh dulu di depan. Jadi kita review sedikit di bagian belakang. Jadi Innova ribbon di bagian belakang tipe V itu bedanya kalau kalian tahu di sini ada armrest. Nah ini jadi armrest kita kerjain bener-bener sesuai kayak orinya, nggak kayak sarung. Kalau sarung kan biasanya dikasih resleting ya. Ini kita bener-bener fitting dan tidak perlu ragu untuk pemasangan, kita bisa kerjakan dengan baik ya. Kita usahakan lah, karena kalau kita janji baik, namanya manusia nggak sempurna, kadang ada kelewat. Tapi kita usahain sebaik mungkin kita, seusaha maksimal kita ya. Nah, jadi berfungsi dengan sempurna. Lalu kita cek juga di bagian meja. Nih, jadi untuk bagian meja berfungsi dengan sempurna juga, karena untuk Innova ini untuk tipe V mungkin sedikit panjang waktunya karena pembongkaran ini butuh waktu. Nah, ini untuk bagian meja. Nah, lalu di sini juga kita kasih kantong. Dan ini listnya sampai sini ya, cakep ya. Jadi kalau lihat di belakang nih, wih, ada merah-merahnya gitu, keren. Lalu di bagian dudukan juga dan senderan ini sama ya, sistemnya juga kita bikin paten dan modelnya kita samain kayak di depan. Jadi kalau kalian lihat di sini ada list merah, di sini ada karbon, lalu di sini ada jahitan-jahitan V, lalu di sini ada perforated, di sini ada potongan dengan jahitan warna merah dan stitching warna merah, dan di sini kita kasih karbon, di sini karbon. Jadi benar-benar cakep ya. Maksudnya serasi padu padannya itu sempurna antara depan dan belakang. Sehingga
uh, ketika masuk ke dalam cabin Innova ini kita ngerasa di dalam satu tema ya. Jadi kayak di Disneyland gitu, maksudnya kalian ke tema yang Mickey Mouse ya, semua Mickey Mouse. Nanti kalian ke Dufan gitu ya, ya ada gambar-gambar batu Dufan gitu, maksudnya satu tema ya. Jadi kita bikin padu padannya itu sesuai setema gitu, dan kita bikinkan yang proper gitu. Lalu di bagian door trim itu kita juga bagian belakang ini memang cenderung lebih gede ya dibanding yang depan. Di sini menggunakan karbon, di sini menggunakan Vision Levante dan red stitching warna merah ya. Jadi benangnya ini kita juga menggunakan benang nilon juga, tapi sebenarnya yang di bagian belakang itu tidak terlalu riskan karena door trimnya tidak menempel di sini gitu. Nah, sebenarnya kalau door trim di bagian depan ya, yuk kita ke depan bentar. Nah, sebenarnya kalau di bagian door trim itu kalau misal Innova itu paling gampang getas di bagian sininya ya. Jadi kalau bahannya suede itu sering di sini itu sudah bladus dalam waktu 1 tahun. Ngaku ayo. Jadi kalian pasti yang udah pakai Innova selama setahun sini warnanya udah berubah kan. Itu karena memang konstruksi di sininya ya memang dibikin seperti ini supaya kelihatan indah, kelihatan cantik. Tapi sebenarnya agak sedikit mengganggu untuk kita ngeraih ke sini. Jadi kalau kita lagi nyender ke sini lalu kita mau nurunin kaca, itu tangan kita langsung bergesekan langsung di sini ya. Turunin kaca atau mau setting spion atau mau lock unlock, mau buka pintu, semuanya tersetting di sini. Jadi di sini tuh pasti gampang rusak. Ya itu sudah wajar di penyakit di Innova karena memang konstruksinya seperti ini mengharuskan kita menggesekkan tangan lebih lagi untuk mencet tombol-tombol yang ada di pintu ini, seperti itu. Oke, itu bosku. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi, dan juga bukan untuk pamer, tapi kita juga edukasi gimana cara memilih desain jok yang benar, yang supaya proper seperti apa, plus minusnya seperti apa. Karena di dalam pemasangan jok saya yakin nggak ada yang sempurna, walaupun orang ngomong paten atau semi paten atau jok apapun pasti mempunyai plus minus. Contoh sarung gitu ya, sarung sebenarnya plusnya ya juga ada plusnya juga, yaitu lebih murah gitu, cuma ya nggak serapi yang paten atau semi paten seperti itu. Jadi segala sesuatu pasti ada manfaat dan ada plus minusnya seperti itu. Oke, thank you bosku, semoga kalian suka dengan desain Innova ini. Thank you. Nah, jadi kita sudah buka di Gading Serpong ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Jabodetabek, itu kalian bisa mampir sowan ke sini, bahasa Jawanya itu sowan ya. Kita berkunjung ke sini, kita silaturahmi supaya kalian pesan lagi juga. Dan Suape juga kita sudah ada di Jabodetabek. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi tentang jok mobil, lalu nano keramik seperti itu, kalian bisa like dan subscribe di YouTube Timothy Agijok. Sampai ketemu lagi bosku.